Halo guys, aku Graciela Audrey dari Universitas Gunung Melo di jurusan Food Business. Jadi kali ini aku ada project. eh, di sini aku bakal cari tahu lebih lagi tentang apa sih investasi. Jadi di sini nantinya aku bakal tanya-tanya sama orang yang akan aku interview hari ini tentang seputar investasi. Sebelumnya, thank you banget Cici Koko udah ngeluangin waktu buat aku tanya-tanya hari ini. Sebelum perkenalan video, jadi kan video ini bakal direkam ya, bakal ditaruh di YouTube. Kira-kira Cici sama Koko aman nggak? Nah, dia nggak ada masalah. Oke, Kita kenal ya kita. Oke, thank you konsennya Ciko. Eh, jadi karena aku udah dapat konsennya, mungkin Cici Koko boleh perkenalan kali ya. Dari nama siapa, umur, sama kayak pekerjaan keseharian ngapain. Pertama, dulu ya. Nama gue Hana, umurnya 30 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, ranahnya kerja. Ya, kalau saya Ruben, usia 32 tahun, pekerjaan juga sama, karyawan swasta, lebih fokusnya di perbankan. Oke, thank you Ciko. Jadi sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Kalau menurut Cici Koko itu investasi itu apa sih? Investasi itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Ya Ya. kan? Sesuatu yang tidak pasti. Tapi memang selalu berfokusnya pada pengembangan. Pengembangan itu kan nih, bisa pengembangan SDM, bisa pengembangan pikiran kita, pendidikan kita. Tapi yang paling memang investasi itu biasanya di bidang aset atau keuangan lah gampangnya gitu ya. Cici ada mau nambahin, mau jawab? Ya, itu kalau khususnya yang buat nambahin saya investasi tentang aset itu untuk mengembangkan supaya nilai uang yang kita punya itu nggak kalah sama inflasi. Misalkan dari sisi perbankan sendiri nih, kalau ngeliat tren investasi itu gimana sih? Kayak ada nggak mungkin nasabah yang mungkin karena investasi malah makin pintar atau kelihatannya malah makin kayak FOMO gitu? Ya kalau saya sendiri yang saya hadapin ya berdasarkan pengalaman, dibilang FOMO ada, dibilang yang makin pintar ada juga. Jadi sangat beragam. Balik lagi kepada profil orang tersebut itu seperti apa, gitu ya. Tapi rata-rata orang mau berinvestasi itu satu karena trust, yang kedua karena pengalamannya. Orang itu sempat ada pengalaman nggak sebelum? Nah, terkait dengan trust, biasanya mereka itu akan meminta advice ke kita. Seperti apa sih kalau misalkan saya punya uang begini, ditempatkan di mana-mana saja. Nah, umumnya orang yang seperti itu tuh orang yang masih buta, belum belum pernah investasi sebelumnya. Ya, bisa dibilang mungkin orang kayak kolot lah gitu ya. Mungkin selama ini naruh duitnya di bawah bantal, dan misalnya pengen dikembangkan sih, karena semakin banyak media investasi dan segala macamnya begitu sih. Dan mungkin nambahin juga dari situ juga kita bisa tahu nih tipe orang investasinya kayak apa. Emang dia tipenya bisa menerima resikonya secara tinggi rendah tuh. Misalkan dari pengalaman Cici sama Koko pribadi nih, biasa tujuan utama dari lakuin investasi itu apa sih? Kayak misalkan buat financial freedom kah, buat nyiapin dana pensiun, atau kayak biar apa uangnya nggak ngambur aja gitu. Kalau aku pertama pasti menyiapkan investasi itu dari uang yang bukan buat kegiatan sehari-hari, tapi ya emang ada uang nganggur yang bisa diinvestasiin. Ya mungkin kalau aku sih tipenya bukan yang kayak bisa menerima resiko secara tinggi ya, kayak aku lebih ke risk averse sih sebenarnya. Tapi dari situ aku pakai uang yang dingin, ya pengembangannya simpel-simpel aja sih, nggak yang sampai kayak returnnya gede banget gitu. Jadi harus banyak-banyak cari tahu, dan karena aku kan kegiatan hari-harinya memang bekerja ya, jadi nggak bisa kayak yang memantau keadaan saat mengurus sih gitu. Kalau saya sih balik lagi benar tadi resiko orang itu seperti apa. Ada yang bisa take risk, udahlah terserah lah mau untung mau enggak, memang high risk high gain biasanya kan gitu ya. Tapi kalau rata-rata saya menyarankan orang itu tuh jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya, artinya dia harus berbagi nih, mau profil risikonya seperti apapun dia akan lebih safe ketika risiko itu dibagi. Ya, balik lagi, kita nggak bisa mencari namanya resiko. Resiko itu pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa memanage resiko itu sehingga tidak terlalu besar. Gitu kan? Jadi, contoh, kita tahu lah saham investasi yang paling gede, returnnya di saham misalnya gitu ya. Tetapi ada orang yang, ya udah, saya nggak mau deh di saham karena terlalu tinggi gitu ya. Tempatkanlah di reksadana, mana. Oh, ya ada juga dong supaya ada kejamin walaupun tidak terlalu tinggi gitu. Ya udah saya selalu di pasar uang nih, dan pasar pendapatan tetap ya, kayak gitu kan memang nggak terlalu tinggi ya, mirip seperti deposito naik dikit lah gitu ya, tapi ada kepastian asetnya itu balik lah, walaupun ke deposito sekarang berapa sih, 275 3%, udah ada pemasukan, nah itu gitu ya.
Tapi balik lagi kayak tadi tadi yang investasi itu tujuannya jangan sampai kita kalah dengan inflasi. Iya. Kalau you naruh investment hasilnya 3-4% ternyata inflasinya 5%, sebenarnya kan value-nya turun. Iya. Walaupun secara nilai rupiah misalkan dia dapat 3%, tapi secara value dia akan turun. Begitu. Tapi menurut Koko Muhammad sendiri tuh deposito masuk investment nggak? Mungkin ada return bunganya. Selama kamu naruh ada pengembangannya, itu bisa dikatakan investasi. Bahkan kalau nilai turun itu tetap investasi. Kamu udah pergerakan kan? Memang ini minus, bilangnya kan gitu. Kalau misalkan plus, puji Tuhan. Jadi deposito termasuk salah satu yang sederhana kayak kita dari mulai sekolah aja udah bisa Dia ngumpulin uang ditaruh di deposito. Lagi sekarang deposito starting value-nya udah nggak semahal dulu ya. Berarti kayak kalau misalkan kita baru belajar tentang investasi bisa ditaruh di deposito dulu lah ya istilahnya. Everything banget. Tapi yang kecil. kecil. Sama mungkin Susu sama Papa boleh nggak ceritain kayak enak dan gak enaknya waktu selama ngelakuin investasi? Nggak enaknya pada saat beli hijau jual di merah. Itu nggak enak. Ya, enaknya adalah beli di merah jual di hijau. Ya, artinya nilai kita bertambah kan value-nya. Dan kita juga sedih kalau misalkan ada orang yang cerita ke kita kalau dia punya bagaimana namanya nilai itu dia gitu ya. Artinya ya sebenarnya turun nggak ada masalah, tapi jangan sampai turun itu karena lu nggak ngerti dan nggak tahu. Artinya judi lah, judi itu lu nggak tahu nggak duitnya di mana, tahunya cuma baik cerita atau kan tidak diawasi oleh lembaga keuangan. Dan ya udah dapatnya dia loss gitu. Itu juga sedih. Aku jadi sedih banget. Kalau aku sih ya sukanya ya itu sama mungkin dapat return yang besar. Yang sedihnya mungkin itu unrealized loss lah ya. Nah kalau misalnya di saham nggak kelihatan banget gitu kan. Cuman ya itu mungkin karena aku bukan yang tipe demen resiko banget jadi nggak pernah ada yang kayak jauh banget gitu. Si untung rugi. Balik lagi selama tadi belum direalisasikan, yaitu masih potensi. Belum rugi lah, potensi rugi. Ruginya kapan? Sejak waktu dijual. Gitu. Kan kalau zaman sekarang mostly kan kayak Gen Z kalau invest pasti serta lewat aplikasi digital. Tapi kalau menurut POV dari Cici sama Koko sendiri tuh seberapa bahayanya sih kayak kebiasaan kita yang asal pencet accept the terms and condition terus nggak dibaca dulu gitu. Oke, kalau dari saya pribadi bahaya nggak sih kalau misalkan kita nggak baca term and condition? Dibilang bahaya itu relatif. Karena bagi kita kan profil risiko. Kalau sedang naikkan risikonya tinggi, ya lo harus jaga benar-benar. Nah, kita tahu ini disclaimer ya, ini yang menurut keyakinan saya. Ya. Indonesia ini orangnya cukup darurat membaca. Dan kalau kita tahu aplikasi digital sekarang itu tuh pesan komisinya panjang banget dan kecil-kecil. Buat kita tuh malas membaca. Orang tulisan jelas-jelas gede aja kita malas baca gitu kan. Apalagi yang kecil kayak gitu. Udahlah, bilang scroll tapi di ujung centang setuju, agree gitu kan. Nah, kita untuk membatasi hal tersebut, kita harus tahu nih aplikasi apa yang kita pakai. Ya, Indonesia punya satu lembaga yang namanya Otoritas Jasa Keuangan yang berperan sebagai apa ya, wasit lah ya, regulator yang menjaga risiko-risiko dari penyelenggara dan konsumen. Jadi meaning untuk memilih platform kita harus terafiliasi atau diawasi oleh OJK. Jadi yang kedua, poinnya adalah kan yang membaca dan condition. Jadi kita mengerti betul-betul apa yang kita setujui. Gitu. Tapi minimal ya, itulah diawasi dulu sama lembaga yang mengawasi hukum dalam hal ini OJK. Setuju sih, pokoknya jangan asal beli aplikasi yang sesuai aja sama OJK sih. Karena kan pakai aplikasi nggak PNC agreement itu masih lebih mending daripada ditawarin investasi yang nggak ada badannya gitu kan. Misalnya kayak kita ditawarin pakai Grace nih, Grace mau nggak investasi sekian returnnya berapa puluh % gitu kan, itu nggak ada dasarnya loh. Jadi masih lebih mending kita buka terms and condition yang diawasi gitu. Oke. Kira-kira tuh orang-orang udah cukup familiar nggak sih sama bentuk perlindungan dari investasi mereka? Apalagi kalau misalkan tiba-tiba kayak aplikasi dari investasinya tuh ada yang lagi ngedown, terus misalkan atau error pas lagi mau narik dana terus ternyata dibilangnya udah ketarik tapi nggak nyampe di RDN gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada kayak data leak gitu kan, itu kan hal yang sering terjadi ya di Indonesia gitu. Kalau misalkan dari kayak sisi perbankan sendiri gitu, hal-hal kayak gini tuh ngaruh banget nggak sih kayak kepercayaan ke trust dari pengguna gitu? Balik lagi ketika kita memilih sesuatu, ini kan semua lembaga keuangan itu lembaga jasa gitu ya. Menjual apa? Jual jasa. Kunci dari menjual jasa itu adalah kepercayaan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa percaya sama lembaga itu? Ya pasti berdasarkan pengalaman lah. Nah, kalau pengalamannya makin panjang, ya berarti trust
trustnya juga lebih kelihatan lah. Ya. Kalau misalkan dia aplikasinya baru, kemudian apa namanya nggak ada terms and condition bahkan ya investasi bodong lah kita sebut gitu ya. Masa iya sih kita mau naruh aset kita ke apa ya broker lah ya kita sebutnya gitu ya yang tidak diawasi. Kita kan punya aset untuk melindungi aset, jangan sampai nilai kita nanti malah turun bahkan hilang gitu. Gitu. Mungkin aku nambahin kali ya, kayak resiko-resiko kayak tadi tuh yang disebutin dari aplikasi sampai data gitu ya. Mungkin nih amit-amit bisa terjadi, tapi gimana cara si badan itu bisa mitigasi dari si kejadian-kejadian itu sih. Jadi amit-amit kejadian, gimana kita lihat cara mitigasi itu. Ya, namanya risiko itu pasti ada. Kita nggak bisa hilangkan risiko. Ya, yang kita bisa lakukan adalah memanage risikonya. Jangan sampai yang kecil risikonya gede. Siapa yang mau gede? Kita nggak mau kan? Kita maunya risiko semini mungkin, return setinggi mungkin. Gitu. Nah, itulah peran kita untuk apa ya tahu tugas kita nih, tahu taruh di gitu. Saya selalu katakan ke orang yang mungkin tanya ke saya gitu ya, advice gitu terkait dengan investasi. Saya selalu katakan begini, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Makanya kita harus berbagi apa? Berbagi risiko. Bayangin kalau misalkan satu telur busuk, kita naruh satu telur terus semuanya jadi busuk. Nggak mau kan? Lebih baik kita pecah-pecah nih tempat yang lain. Mau bukan pecahin ya, lumayan lah ya. Tapi ketika kita tahu mungkin di sini loss, tapi di tempat sana ada profit, jadi bisa saling balance lah. Begitu kan kalau semuanya profit itu bagus. Ini memang taruh di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Nah, tapi minimal kita harus prepare for the worst lah. Kalau misalkan hal terburuk terjadi, satu semuanya. Terus sama Cici mungkin bisa nggak dikasih persyaratan sehat gitu buat kita mahasiswa yang baru mau mulai investasi gitu biar nantinya nggak salah langkah, nggak salah pilih. Ya. Yang pertama, mulailah dari kamu belajar profil kamu sendiri. Kamu bisa accepted itu maksimal di apa? Tadi Hana bilang, saya maksimal di moderat. Kamu jangan pilihnya yang apa namanya high risk. Ya maksimal di moderat, di bawah boleh. Tapi kalau misalkan kamu bisa accept sampai dengan high risk, artinya apa? Kamu juga siap untuk kehilangan yang cukup tinggi juga. Silakan. Tapi balik lagi jangan menggunakan uang panas, uang kebutuhan kita sehari-hari. Uang dingin, karena duit itu kalau loss pun kita nggak kekurangan makan gitu. Jangan kamu pakai uang makan kamu sekian, ya kan, untuk masuk ke dalam investasi yang bisa ada potensi hilang. Gitu. Jadi kenali diri, profil resiko. Yang kedua adalah kamu harus pilih aplikasi. Kalau sekarang digital ya, pilih aplikasi ataupun broker dan lain sebagainya yang diawasi oleh lembaga keuangan digital kalau di Indonesia. Jadi minimal jelas dia punya platformnya, ya diawasin oleh OJK. Dia kan sebagai wasit ya. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran, dia biasanya mengawasi. Yang ketiga adalah jangan memaksa keluar dari keranjang. Investasinya di berbagai sektor, atau di berbagai platform, atau di berbagai apa ya produk sih. Supaya apa? Ketika kita rugi, semua itu ya untung bagus ya kan, itu kita harapkan. Tapi ketika satu rugi, yang lain masih bisa untung di balance lah. Mungkin itu sih dari saya 3 di sini. Kalau dari aku mungkin sih yang pertama sama tahu dulu profil resiko yang seperti apa. Yang kedua cari tahu fundamental yang kita mau investasi itu seperti apa. Jangan sampai kita mau untung malah jadi gunting. Oke. Thank you Bapak Cici. Thank you guys buat kesempatannya. Thank you juga Bapak Kulina. Jadi mungkin kalau aku boleh simpulin dikit ya, menurut Bapak sama Cici itu kan tadi investasi itu untuk apa? Biar uang kita tuh walaupun lagi inflasi tetap masih ada lah, terjaga gitu. Terus juga kalau misalkan soal terms and condition sendiri yang kita mungkin nggak baca gitu, ya walaupun kita nggak baca sebenarnya bahaya atau enggaknya kan pasti tergantung dari aplikasi yang kita pakai udah diawasin OJK atau belum gitu. Jadi kita harus tetap pilih tuh setidaknya aplikasi yang diawasin sama OJK lah gitu. Untuk risk dari investasi sendiri pasti akan selalu beresiko ya. Pasti ada. Cuma balik lagi ke kita masing-masing ya, resikonya yang berani kita ambil tuh gimana. Dan mitigasinya. Ya paling itu aja kan. Thank you. Thank you ya. Yeah.